Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pertemuan kita pagi hari ini dengan lafaz basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih atas kehadirannya untuk mengikuti kuliah pada pagi hari ini. Untuk pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan draft proposal skripsi, ya. Karena ini adalah mata kuliah seminar proposal, maka sebelum menuliskan skripsi, ya, Anda harus memahami terlebih dahulu bagaimana menuliskan proposal. Dan dalam kaitan ini, gitu ya, sebenarnya kalau cara penulisan itu sama dengan penulisan skripsi itu sendiri, cuman ada beberapa tahap yang perlu diketahui sehingga teman-teman mahasiswa bisa merujuk pada panduan, ya, yang sudah dicetak ataupun dikeluarkan oleh program studi sastra Inggris. Jadi Anda bisa mengecek laman di laman Sasing, ya, Sasing UADICID. Ya, setelah masuk di laman website program studi sastra Inggris, ya, kemudian Anda klik bagian download. Nah, di bagian download ini ada beberapa dokumen yang bisa Anda download, ya. Di antaranya adalah buku panduan akademik, buku panduan penulisan skripsi, ini yang revisi tahun 2020, kemudian panduan pendaftaran seminar proposal, formulir pendaftaran ujian seminar, blanko pengajuan pembimbing skripsi, dan lain sebagainya begitu. Jadi Anda bisa pelajari tersendiri, ya, untuk masing-masing panduan itu. Nah, sekarang saya akan buka panduan penulisan skripsi. Ya. Oh ya, sebelum kita membahas satu persatu terkait dengan panduan penulisan skripsi yang perlu diketahui oleh teman-teman mahasiswa, begitu ya. Jadi panduan ini sangat penting karena memang di dalamnya ada aturan-aturan dan juga persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi gitu oleh setiap mahasiswa sebelum menuliskan skripsi. Namun demikian, ya, untuk persyaratan skripsi Anda bisa baca sendiri, saya kira. Saya untuk kali ini akan menjelaskan terkait dengan beberapa hal penting terkait dengan penulisan proposal, begitu ya. Nah, di sini sebentar saya akan tunjukkan ada beberapa komponen yang perlu Anda ketahui terkait dengan proposal. Nah, di bab 2 Anda bisa lihat di situ format proposal skripsi. Jadi ketentuan penyusunan proposal skripsi, satu, yang pertama penyusunan proposal skripsi berdasarkan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan dan penetapan judul skripsi. Nah, di mata kuliah seminar proposal nanti kita akan mematangkan ataupun mempertegas gitu ya bahwa proposal ataupun judul proposal yang sudah kita buat pada saat mata kuliah Research Method on Literature itu benar-benar sesuai dan bisa kita lakukan gitu. Nah, di seminar proposal ini nanti akan memberi kesempatan kepada Anda untuk lebih yakin gitu ya dengan beberapa informasi yang kita diskusikan di dalam kelas gitu. Karena apa? Karena dalam penulisan proposal, itu kita harus yakin apa yang akan kita kerjakan itu belum dikerjakan oleh orang lain, yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tidak melakukan plagiat gitu terhadap
pekerjaan yang sudah dilakukan oleh orang lain. Itu sangat penting bagi teman-teman mahasiswa ya, sehingga pada waktu ujian skripsi nanti itu kita tidak terkendala. Karena sekarang apa namanya, kalau Anda tidak lulus cek plagiarisme gitu ya, itu Anda tidak akan diujikan. Jadi kalau semuanya plagiarismenya lebih dari 20% atau 25%, maka otomatis Anda tidak bisa ujian skripsi ya. Anda harus memperbaiki sampai cek plagiarisme atau similarity-nya itu benar-benar kurang dari 20%. Itu akan baru akan bisa diujikan ya. Nah, judul skripsi itu yang pertama harus bersifat aktual, artinya, topik yang dipilih hendaknya masih hangat, relevan dengan suatu kejadian atau, perkembangan teori-teori baru. Kemudian yang kedua, memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan membantu pemecahan masalah. Nah, yang dimaksud dengan kontribusi di sini, kalau S1 itu masih sekedar apa ya, sekedar memberikan informasi lah katakanlah, atau nanti bisa dijadikan sebagai rujukan, perbandingan gitu. Jadi belum, pada tataran penemuan gitu, karena memang, di level L1 itu masih sangat sederhana gitu ya. Anda cukup menulis sekitar 40 halaman, sehingga, muatan utama itu yang penting Anda tahu teorinya, kemudian mengaplikasikan teori itu, kemudian Anda mampu menjabarkan atau menganalisis, isu-isu yang akan Anda elaborasikan atau terangkan gitu ya, terkait dengan, teori dan persoalan-persoalan yang ingin Anda temukan dalam suatu objek penelitian. Karena penelitian ini terkait dengan karya sastra, maka otomatis ya Anda harus memilih salah satu genre karya sastra, apakah itu puisi, apakah itu short story, apakah itu karya sastra berupa drama, dan yang keempat itu karya sastra yang berupa novel. Perlu saya sampaikan bahwa, penulisan skripsi itu yang paling banyak ataupun paling populer di kalangan mahasiswa itu adalah menganalisis novel. Karena, novel ini menggambarkan alur cerita yang cukup lengkap gitu ya, dan cukup banyak sehingga menganalisisnya atau mengelaborasinya itu jauh lebih mudah, eee, dibandingkan dengan puisi begitu. Ya, bayangkan di bagian analisis itu Anda harus menulis katakanlah 20 halaman ya. Kalau menganalisis satu puisi saja gitu ya, kalau Anda tidak benar-benar mampu memahami, berbagai faktor yang perlu dielaborasi dalam suatu objek penelitian itu tentunya akan sulit. Tetapi kalau novel karena memang banyak faktor yang disampaikan di dalam karya sastra itu atau di dalam novel itu sehingga menuliskan analisis sebanyak 20 halaman itu saya kira jauh lebih mudah karena poin-poinnya itu, banyak didapatkan dari, yang diekspresikan di dalam novel itu. Kemudian yang C, tidak merupakan duplikasi dari karya tulis atau skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain yang pernah ditulis. Ya, karya karya tulis yang pernah ditulis sebelumnya masih mungkin untuk ditinjau atau dianalisis kembali dengan syarat harus mampu menunjukkan perbedaannya dengan karya tersebut. Nah, ini sangat penting, nanti kaitannya dengan review on related study ya. Jadi di dalam proposal itu nanti ada subbab namanya review on related study. Nah, di situ kalau memang, penelitian Anda atau objek penelitian Anda ini sudah dilakukan oleh orang lain, maka tugas Anda adalah menerangkan ya apa perbedaan, dari penelitian yang terdahulu dengan yang akan Anda lakukan ini. Nah, kalau Anda bisa menunjukkan perbedaan-perbedaan dari apa yang sudah dilakukan oleh orang lain, otomatis ya Anda bisa melanjutkan
proposal yang Anda ajukan itu untuk penulisan skripsi. Tapi kalau tidak bisa, artinya apa yang Anda tulis itu nanti akhirnya sama dengan yang dilakukan oleh orang lain, ya otomatis ya Anda harus mencari judul baru atau mencari objek yang baru gitu. Berbeda dengan yang apa namanya Anda lakukan begitu. Kemudian yang D, menarik perhatian dan sesuai dengan bidang konsentrasi mahasiswa yang bersangkutan. Bidang konsentrasi pada program studi sastra Inggris meliputi sastra, linguistik, kajian Amerika. Penentuan bidang konsentrasi dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Nah, karena saat ini Anda sudah mengambil apa namanya seminar proposal atau seminar on literature, maka otomatis ya Anda sudah menentukan pilihan bahwa objek penelitian Anda nanti akan terkait dengan karya sastra, ya. Sebenarnya apakah bisa sastra Inggris atau di luar sastra Inggris, ya? Sebenarnya sangat ditekankan Anda meneliti itu karya-karya yang dipublikasikan di English speaking countries, ya, seperti di Amerika, Inggris, dan Australia atau negara-negara Eropa lainnya yang menggunakan bahasa Inggris seperti mungkin Kanada, ya, atau negara lain. Nah, bagaimana dengan karya sastra non bahasa Inggris yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, ya? Sebenarnya ya sah-sah sajalah gitu. Boleh-boleh saja, tetapi nanti muatan ideologi, muatan politik itu pasti berbeda ketika Anda menganalisis karya sastra yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang-orang dari negara English speaking countries. Nah, makanya dari awal saya sudah menekankan kepada teman-teman mahasiswa untuk membaca karya-karya sastra terbitan dari negara-negara berbahasa Inggris, ya, sejak awal gitu, minimal ya sejak semester 5. Kalau udah telat semester 7 belum baca sama sekali, nah itu nanti proses pembacaan karya sastra itu sendiri sampai menemukan karya sastra yang sesuai dengan minat dan teori yang kita kuasai itu juga tidak mudah gitu, karena membutuhkan waktu yang tidak singkat begitu. Kemudian yang bagian ke-6, tersedia referensi, ya. Mahasiswa harus sudah mengumpulkan referensi yang akan mendukung ya pembahasan topik ataupun judul yang dipilihnya. Nah, terkait dengan skripsi yang kurang lebih nanti tebalnya 40 halaman begitu, ya. Nah, makanya saya sarankan untuk referensi ya minimal katakanlah 10, ya. Syukur bisa lebih dari itu. 10 referensi ini yang benar-benar Anda baca dan menginspirasi, ataupun ide-ide yang ada di dalam referensi itu ya menjadi rujukan, benar-benar menjadi rujukan yang apa namanya, pemikirannya Anda tuangkan di dalam skripsi Anda. Ini sangat penting gitu, ya. Karena banyak gitu ya mahasiswa yang menuliskan banyak referensi, tapi tidak semuanya yang dituliskan sebagai referensi itu menjadi rujukan gitu. Itu jadi hanya untuk menambah-nambah jumlah halaman saja, atau hanya untuk agar terlihat apa ya, pas saja gitu. Jadi bukan seperti itu. Usahakan apa yang Anda cantumkan di dalam referensi proposal itu benar-benar yang Anda gunakan sebagai rujukan gitu, ya. Nah, kalau proposal ya mungkin cukuplah 5 lah, katakanlah ya 5 referensi gitu, ya. Tetapi untuk keseluruhan nanti skripsi ya minimal 10 sampai sekitar 20 referensi begitu. Nah, itu terkait ketentuan penulisan proposal khususnya dari segi judulnya. Kemudian yang perlu teman-teman ketahui, ada struktur penulisan proposal, ya, yang berlaku untuk 3 bidang konsentrasi, yaitu sastra, linguistik, dan kajian Amerika. Nah, saya akan jelaskan beberapa hal di sini. Sebenarnya secara umum itu sama, ya, hanya
Hanya saja untuk sastra itu ada theoretical framework ataupun beberapa hal yang nanti harus Anda cantumkan di situ. Yang pertama, struktur penulisan proposal itu title ataupun judul tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian ada nama mahasiswa dan disebutkan juga name ya. Bagian ini berisi tentang judul, logo UAD, nama mahasiswa, NIM, nama fakultas dan prodi dan bulan serta tahun pengajuan proposal. Nah, untuk bagian ini teman-teman bisa melihat nanti di bagian lampiran, bagian lampiran dari buku panduan ini sudah ditunjukkan bagaimana seharusnya penulisan judul dan juga halaman sampul ya. Ini menjadi bagian daripada halaman sampul gitu, halaman paling depan itu terdiri dari bagian-bagian ini ya. Kemudian yang kedua, background of the study. Bagian ini berisi tentang latar belakang diambilnya topik penelitian berdasarkan pada pertimbangan yang bersifat ilmiah dan objektif. Nah, saya beberapa kali menjelaskan di Research Method on Literature bahwa penulisan background of the study ini ya harus dilatar belakangi pada alasan-alasan kenapa kita memilih topik ini atau memilih judul seperti ini begitu. Nah, kita harus bisa menjelaskan itu secara objektif dan meyakinkan begitu. Karena apa? Karena di bagian inilah gitu pembaca baik yang belajar di sastra Inggris maupun non sastra Inggris itu menjadi tertarik untuk membaca skripsi Anda gitu. Jadi bagian-bagian ini pertama bisa dilatar belakangi oleh satu itu karya sastranya itu sendiri. Semuanya Anda memilih salah satu novel karyanya John Grisham gitu ya, Grey Mountain gitu. Nah, Anda bisa menjelaskan bahwa karya ini menarik karena isu-isu yang diangkat di dalam karya sastra ini sangat aktual dan relevan dengan kondisi yang terjadi di masyarakat, khususnya di Amerika bahkan mungkin di dunia begitu ya. Isu-isu ketimpangan sosial politik gitu ya yang diakibatkan oleh permainan para pengusaha untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dan juga para penguasa gitu ya untuk memanfaatkan ya posisinya dalam hal untuk mendapatkan kepentingan baik ekonomi, sosial dan politik ya itu sangat relevan bahkan sampai hari ini gitu semuanya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa juga ditambahkan informasi dari segi penulisnya. Semuanya John Grisham ini adalah penulis bestseller dan sangat populer di contemporary American literature gitu. Semuanya sejak tahun 2000-an gitu ya. Itu sudah sangat populer karya-karyanya, sangat kontroversial karena isu-isu yang diangkat itu merupakan isu-isu aktual yang benar-benar terjadi di masyarakat. Di samping itu semuanya penulisnya juga beberapa kali mendapatkan hadiah atau penghargaan ya seperti semuanya Nobel Prize atau Pulitzer gitu atau hadiah-hadiah lainnya yang penghargaan lainnya yang terkait dengan prestasinya di dunia tulis menulis ya. Untuk John Grisham belum mendapatkan penghargaan di Nobel ya, tetapi banyak penghargaan yang dia dapatkan, termasuk diantaranya mungkin bisa dilihat dari jumlah oplah ya terbitan ya. Jadi kalau tidak salah satu novel itu diterbitkan sampai sekitar 10 juta kopi begitu dan itu disebarkan di seluruh dunia. Ini artinya bahwa John Grisham ini dari segi pribadi penulisnya itu ada hal-hal yang sangat menarik untuk didiskusikan begitu. Kemudian yang ketiga bisa juga dari aspek katakanlah karya sastranya itu sendiri ya.
yang mungkin kontroversial, yang mungkin aktual, ya, dan lain sebagainya, gitu ya. Atau saat ini sedang hot-hotnya isu apa yang diangkat dalam karya sastra itu, nah itu juga bisa menjadi alasan gitu untuk mendiskusikan suatu objek penelitian, gitu. Nah, untuk bagian background of the study ini mungkin katakanlah 1000 kata ya, sekitar 1 halaman sampai 2 halaman lah gitu. Jadi Anda harus menuliskan hal-hal yang membuat Anda tertarik untuk melakukan penelitian pun menuliskan apa namanya tentang suatu novel. Kemudian yang ketiga itu problem formulation. Nah, problem formulation ini ya sebenarnya ini bisa optional kalau seumpamanya Anda sudah menuliskan objektif begitu ya. Tetapi ini sangat penting karena di penulisan skripsi itu penulisan problem formulation itu kan menjadi acuan ya. Jadi apa tuh yang ingin kita temukan dari 40 halaman skripsi ini gitu ya. Nah, itu diformulasikan dalam pertanyaan-pertanyaan yang Anda buat gitu ya dalam problem formulation. Ya, tidak perlu banyak-banyak di dalam menuliskan problem formulation, yang penting bisa tercover atau apa ya, bisa dielaborasi dalam jumlah 40 halaman itu. Bisa 1, bahkan bisa 2, bisa 3 gitu ya. Ya katakanlah standarnya katakanlah 2 dan 3 lah, jadi tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Karena kalau pertanyaannya terlalu sedikit juga mengelaborasikannya dalam jumlah 40 halaman juga akan kesulitan begitu ya. Tetapi juga kalau terlalu banyak problem formulation-nya juga akan kebingungan di dalam menyampaikan secara detail dan fokus pada pokok persoalan yang akan Anda temukan. Kemudian yang keempat, ada objective of the study. Bagian ini berisi tentang tujuan dalam melakukan penelitian yang disesuaikan dengan pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan pada bagian pertanyaan penelitian. Nah, karena objective of the study ini merupakan jawaban dari problem formulation, ya makanya kalau seumpamanya problem formulation-nya ada 3, ya maka objective of the study-nya harus ada 3. Artinya yang dirumuskan dalam pertanyaan itu harus terjawab dalam objective of the study ini. Jadi saling terkait begitu ya. Kemudian yang kelima, nah ini optional ya, ada scope of the study. Sebenarnya kalau sudah ada problem formulation, ada objektif, itu sebenarnya sudah secara otomatis di situ terbatasi ya, artinya apa saja yang akan Anda terangkan di dalam skripsi itu sudah tersampaikan di situ. Cuman terkadang masih ada yang kira-kira perlu difokuskan ke suatu fokus penelitian. Nah, ya bisa-bisa saja kita menuliskan scope of the study. Jadi ini bersifat opsional. Opsional itu artinya boleh dituliskan, bisa juga tidak dituliskan. Review on related studies. Nah, beberapa mahasiswa masih banyak menemukan kebingungan apa saja dan cakupannya itu mana saja yang kita kira-kira related studies-nya itu benar-benar perlu kita tuliskan di dalam review on related studies ya. Yang pertama begini, kalau yang pertama yang paling penting kalau objek penelitiannya itu sama, objek atau subjek penelitiannya itu sama. Sebenarnya begini, Anda sama-sama ingin meneliti karyanya John Grisham gitu ya, Grey Mountain. Kalau semuanya sebelumnya sudah ada yang meneliti sebenarnya secara psikologis gitu ya, atau secara geografis atau secara ekonomis begitu. Nah, kemudian kalau objeknya ini sama, maka Anda harus bisa menerangkan perbedaan Anda apa. Sebenarnya Anda menelitinya secara ideologis gitu, hegemoni gitu. Anda ingin meneliti dari segi aspeknya atau dari kelas sosialnya gitu seumpamanya. Nah,
Anda harus bisa menjelaskan perbedaan-perbedaan dari penelitian terdahulu dengan yang akan Anda lakukan. Makanya review on related studies ini sangat-sangat penting ya. Itu yang pertama, landasannya adalah persamaan subjek ataupun objek penelitian. Kemudian yang kedua, kalau memang belum ada yang meneliti suatu karya sastra itu yang akan Anda jadikan sebagai subjek atau objek penelitian, Anda bisa juga, makanya seumpamanya yang hampir sama lah, sebenarnya teori yang sama, kemudian objek yang berbeda tapi muatannya hampir sama. Nah, itu terpaksanya kalau tidak ada yang lain itu bisa Anda tuliskan di situ gitu. Meskipun gitu ya, dalam kaitan dengan apa namanya review on related study ini ya Anda cukup menjelaskan bagaimana teori yang Anda gunakan itu dan apa namanya objek yang hampir sama itu Anda gambarkan di situ. Nah, itu sebenarnya Anda sebutkan bisa menginspirasi tulisan Anda terkait dengan objek ataupun subjek yang akan Anda teliti di dalam skripsi Anda ya. Itu related study ya. Jadi jumlahnya berapa? Jumlahnya itu bebas sebenarnya ya. Ada satu ya cukup satu itu saja, ada dua ya cukup dua saja. Kalau banyak, nah ini perlu Anda cari yang kira-kira paling dekat atau paling relevan dengan penelitian yang akan Anda lakukan. Jadi kalau terlalu banyak ya ambil aja lah poin-poin yang paling penting gitu ya, yang relevan dengan penelitian Anda. Nah, bagian yang ketujuh itu ada riset methodology. Nah, riset methodology ini terdiri dari dua atau tiga ya, 3 poin penting gitu ya, yang perlu Anda sebutkan. Sebenarnya di sini ada 4, ada triangulation gitu ya, tetapi ini tidak selalu harus Anda terangkan di situ. Yang jelas yang pertama itu terkait dengan data and data sources atau sumber data. Dalam penelitian sastra itu ada primary data, ada secondary data ya. Ada data formal, ada data apa namanya supporting data gitu ya. Jadi data utamanya itu adalah karya novel atau karya sastra yang Anda jadikan sebagai subjek atau objek penelitian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu adalah teori-teori ataupun ulasan-ulasan yang terkait dengan topik penelitian. Sebenarnya begini, Anda menulis menganalisis karya sastra John Grisham yang tadi saya sebutkan, Grey Mountain menggunakan teori kelas Karl Marx gitu semuanya. Nah, semua referensi terkait dengan teori kelas, baik punyanya Karl Marx ataupun di luar Karl Marx, Anda harus baca. Karena apa? Karena dengan banyak membaca referensi terkait dengan topik penelitian Anda, nanti kemampuan Anda mengelaborasi, menjelaskan, menganalisis itu akan sangat berpengaruh gitu. Makanya itu bisa dijadikan sebagai secondary data, data-data yang mendukung kemampuan analisis Anda gitu. Makanya Anda harus cantumkan di situ. Nah, dari sinilah gitu ya, kenapa referensi dalam menuliskan skripsi itu bisa lebih dari 10 referensi, karena memang yaitu Anda harus membaca buku-buku yang related dengan topik yang Anda teliti ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu method and technique of collecting data. Jadi metodologi ataupun teknik mengoleksi data. Jadi teknik mengoleksi data itu bagaimana? Sebenarnya Anda mengambil quotation ya. Jadi kutipan-kutipan, jadi membaca berulang-ulang dari karya sastra itu, kemudian membuat kutipan-kutipan ya, kemudian baru masing-masing kutipan itu dikelompokkan dalam tema-tema tertentu ya, hasil daripada pembacaan berulang-ulang sekaligus membuat rangkuman dari karya sastra itu kemudian dilakukan analisis begitu. Nah, kaitannya dengan analisis di bagian 3 ini ada method and technique of analyzing the data. Jadi teknik
menganalisis ini juga harus dipahami bahwa data-data yang sudah dikumpulkan dari pembacaan suatu karya sastra itu dianalisis menggunakan suatu teori. Nah, tadi saya sudah menyebutkan ada teori kelas Karl Marx, ada teori hegemoni Antonio Gramsci, ada teori psikoanalisis gitu ya, Sigmund Freud gitu ya. Kemudian ada teori psikososial gitu semuanya. Saya lupa penulisnya siapa. Kemudian ada teori ekonomi gitu semuanya ya, yang macam-macam itu ya, cabangnya dari Marx itu sendiri semakin lama semakin berkembang. Nah, Anda bisa apa namanya menjelaskan bahwa analisis yang Anda lakukan itu ya berdasarkan data-data yang sudah dapatkan dianalisis, kemudian dikelompok-kelompokkan dalam apa namanya sesuai dengan tema-tema yang relevan dengan kondisi sosial gitu ya. Kemudian dianalisis dengan langkah seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Jadi itu perlu Anda jelaskan, Anda jabarkan ya antara jenis data, kemudian cara mengoleksi data dan cara menganalisis, itu Anda harus jelaskan secara detail karena tiga-tiganya ini saling terkait ya, termasuk di dalamnya nanti di dalamnya bisa disebutkan teori yang digunakan gitu di dalam menganalisis itu. Karena apa? Karena teori yang digunakan itu sebagai apa namanya framework ya. Framework itu artinya kerangka yang membatasi diskusi-diskusi kita hanya terkait dengan teori yang kita gunakan begitu. Nah, itu terkait research method. Nah, kemudian ini kita masuk theoretical approach. Nah, theoretical approach ya ini apa namanya adalah teori yang akan Anda gunakan di dalam menganalisis karya sastra itu. Ya, Anda terangkan. Sebenarnya tadi Anda sudah memilih teorinya teori kelas semuanya Karl Marx. Nah, khusus di bagian ini Anda khusus terangkan bagaimana konsep dasar teori kelas di dalam apa namanya teorinya Karl Marx begitu. Nah, nanti juga usahakan ya sangkutkan dengan relevansinya dengan objek yang akan Anda teliti begitu. Jadi ini bagian ini sebenarnya tidak banyak juga gitu ya. Jadi di theoretical framework ini katakanlah ya hampir sama dengan background mungkin antara 1000 kata. Ya 1000 kata lah itu saya kira udah cukup ya 1 sampai 2 halaman begitu. Yang penting theoretical framework ini Anda sudah bisa menjelaskan konsep dasarnya seperti apa. Karena apa? Nanti pembimbing itu sudah akan memahami objeknya ini atau subjeknya ini, kemudian teori yang digunakan ini begitu. Nah, otomatis ya pembimbing bisa menilai ini bisa dipakai, ini relevan atau tidak gitu ya. Nah, ini perlu dicantumkan di sini karena apa? Karena kalau seumpamanya dari awal sudah diketahui bahwa theoretical framework-nya ini nggak cocok nih. Sebenarnya Anda meneliti suatu karya sastra lebih banyak menyinggung persoalan psikologis, sementara Anda tulis menggunakan teori politik gitu semuanya. Ya mungkin ada ya yang relevan bisa dikaitkan dengan itu. Tetapi yang perlu menjadi pertimbangan itu adalah bahwa tema besarnya dari suatu karya sastra itu apa dan kemana gitu ya. Itu dulu yang paling penting. Kalau dia menyinggung persoalan-persoalan ekonomi, menyinggung persoalan kelas, menyinggung dominasi ekonomi dan lain-lain ya, kemiskinan, apa namanya ketimpangan sosial begitu. Nah, maka teori sosiologi, teori kelas itu akan lebih relevan daripada menggunakan teori psikoanalisis gitu seumpamanya ya. Jadi Anda yang paling tahu berdasarkan dari objek penelitian yang akan Anda gunakan itu apa namanya menjadi pertimbangan tersendiri bagi Anda untuk menentukan saya pakai teori ini seperti itu.
Uh, Riset plan ya boleh saja ini Anda tuliskan begitu semuanya. Bagian ini merupakan bagian yang berisi tentang jadwal penelitian. Sebenarnya bulan ini Anda membaca apa gitu. 1 bulan khusus Anda meneliti karya sastranya. Bulan kedua Anda memperdalam teorinya gitu. Bulan ketiga semuanya Anda menuliskan kerangka daripada menyusun daripada kerangka skripsi itu sendiri. Bulan keempat Anda menuliskan secara keseluruhan. Nah, itu juga bisa Anda bagi-bagi di setiap langkah-langkah penelitian itu dalam riset plan ya. Riset plan ini penting disepakati antara mahasiswa dan pembimbing karena kalau Anda punya jatah waktu 1 semester ya, Anda apa yang Anda kerjakan bulan ini tuh jelas ini ya. Kalau tidak ada riset plan itu biasanya ya sudah gitu, mengalir begitu saja, tahu-tahu 1 semester belum selesai, bahkan 1 tahun belum selesai. Kenapa? Tidak ada target. Tapi kalau ada riset plan itu sangat membantu capaian-capaian yang akan Anda tuliskan di dalam draft skripsi itu. Kemudian, nah untuk riset plan ini sebenarnya boleh dituliskan, boleh tidak ya, tergantung Anda dan pembimbing nanti. Nah, kalau dengan saya ya boleh dituliskan, boleh tidak, tapi yang jelas Anda komitmen bahwa dalam 1 semester itu usahakan skripsinya selesai. Kemudian yang ke-10, bagian 10 ini bagian terakhir dan ini juga penting ya. Bagian presentation atau presentasi ini berisi daripada komponen-komponen yang akan Anda tuliskan di skripsi Anda. Sebenarnya bab 1 itu terdiri dari apa saja? Kalau bab 1 standar ya, jadi kayak tadi yang ditulis ada judul, kemudian background problem, objektif, review on related research method, sama theoretical approach. Ya, sama theoretical approach katakanlah seperti itu ya. Riset plan-nya sebenarnya enggak tuliskan ya. Itu sudah standar. Kemudian bab 2, nah bab 2 ini kan terkait dengan teori tadi ya yang Anda pilih ya. Anda terangkan teori ini. Kalau di proposal itu hanya cukup ya katakanlah 1000 kata, 1 halaman atau 2 halaman, tetapi untuk di bagian bab 2 kalau Anda menjelaskan teori di bab 2 ini harus lebih rinci, lebih rigid ya, termasuk relevansinya dengan objek yang Anda teliti atau subjek yang Anda teliti. Ya. Makanya di bagian bab 2 itu katakanlah minimal 10 halaman ya. Minimal sekali ya. Kalau semuanya bisa lebih dari itu akan sangat bagus gitu. Karena apa? Karena kalau di bab 2 hanya 10 halaman, maka otomatis nanti di bab 3 itu harus lebih dari 20 halaman begitu. Karena pembagiannya seperti ini. Jadi katakanlah bab 1 itu proposal itu paling kan cuma 5 halaman ya. Katakan 5. Kemudian bab 2 katakanlah 15, kan sudah 20. Kalau bab 3 itu 20 berarti sudah 40. Nah, untuk bab terakhir itu kan untuk mengelaborasi karena hanya kesimpulan itu paling hanya 2 atau 3 bab cukup gitu. Makanya akan lebih aman kalau seumpamanya di bab 2 itu minimal 15 halaman, bab 3 analisis itu 20 halaman sehingga capaian 20 halaman itu cukup mudah gitu untuk dicapai. Kalau seumpamanya bab 1-nya itu cuma 5 halaman, bab 2 15 halaman, bab 3 itu 20 halaman dan bab 4 itu cukup katakanlah 2 halaman saja karena hanya kesimpulan ya. Nah, itu saya kira teman-teman untuk pengenalan terkait dengan seminar proposal. Nah, Anda sudah paham sekarang tentang komponennya apa saja yang harus Anda lakukan. Nah, sekarang tugas Anda adalah menulis ya. Menulis dari judul. Kalau seumpamanya Anda sudah punya di waktu Research Method on Literature dan sudah yakin dengan judulnya, dengan temanya ya secara keseluruhan, backgroundnya sudah yakin, Anda bisa segera mengumpulkan kepada saya
draft proposal itu. Nanti akan saya review, kemudian kita diskusikan di kelas ya. Kalau semuanya ada hal-hal yang perlu Anda perbaiki, nanti segera Anda perbaiki. Harapannya ya nanti lulus dari mata kuliah seminar proposal ini Anda sudah sudah bisa langsung ya presentasi seminar ya atau presentasi proposal skripsi Anda gitu. Jadi Anda tidak perlu nunggu-nunggu waktu selanjutnya begitu. Begitu saya kira untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Sekali lagi kalau ada pertanyaan silahkan dikirim di WA Group ya. Dan juga bagi mahasiswa yang belum bisa hadir pada pagi hari ini nanti bisa mengikuti di channel YouTube saya ya. Demikian, mohon maaf jika ada kekhilafan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.